Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Polemik terkait dilarangnya warga negara Indonesia masuk ke negara lain menjadi perbincangan hangat di media saat ini. Mengapa ya? Karena pelarangan ini pasti memiliki dampak yang kurang baik bagi Indonesia. Ditambah lagi, ini juga dapat berdampak terhadap citra buruk pemerintah yang kurang baik dalam menangani kasus COVID-19 ini. Walaupun telah diketahui pemerintah telah berusaha keras menangani kasus ini dengan aturan yang sesuai dari Kementerian Kesehatan dan WHO. Namun, tetap saja korban yang terkena virus COVID-19 terus bertambah. Pada hari ini saja untuk pertama kalinya korban yang terkena virus memecahkan rekor terbanyak dari sebelumnya, yaitu ada 3.861 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Kasus COVID-19 yang terus meningkat membuat Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara yang terbanyak korban corona. Beberapa negara pun melarang untuk warga negara Indonesia yang berasal dari Indonesia masuk ke negara mereka. Hal ini ditakutkan terjadinya penyebaran di negaranya. Malaysia merupakan salah satu negara yang melarang warga negara Indonesia masuk, khususnya bagi mereka yang memiliki visa jangka lama atau permanent resident. Penetapan pelarangan WNI masuk ke wilayah Malaysia disampaikan pada tanggal 1 September kemarin. Menurut Menteri Senior Urusan Keamanan Ismail Sabri, ini adalah keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan lonjakan kasus COVID-19 yang meningkat di 3 negara tersebut. Bukan hanya Indonesia saja, Malaysia juga melarang warga negara dari India dan Filipina. Selain Malaysia, diketahui ada sekitar 59 negara yang menolak warga negara Indonesia masuk ke wilayah negaranya, yaitu ada Chile, Peru, Ekuador, Paraguay, Uruguay, Kolombia, Trinidad and Tobago, Papua Nugini, Korea Utara, Selandia Baru, Mongolia, Italia, Spanyol, Portugal, Bhutan, India, Siprus, Uni Emirat Arab, Oman, Palestina, Rusia, Romania, Republik Moldova, Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Ukraina, Georgia, Turki, Denmark, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ceko, Hungaria, Polandia, Slovakia, United States of America, Kanada, Bahamas, Belize, Norwegia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Costa Rica, Panama, Malaysia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Djibouti, Iran, Azerbaijan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, dan Kazakhstan. Pelarangan warga negara Indonesia masuk ke dalam beberapa negara ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia di berbagai sektor. Misalnya saja sektor pariwisata yang mungkin akan menurun, karena pelarangan ini pun berlaku bagi turis-turis dari negara tersebut yang ingin ke Indonesia. Berdampak juga bagi para pembisnis yang keperluannya mengharuskan dirinya untuk ke luar negeri, yang mungkin akan menghambat perjalanan bisnisnya. Pengaruh buruk juga dapat terjadi pada nilai tukar rupiah yang akan turun karena akibat ini dan bursa saham Indonesia. Sebagaimana yang diutarakan oleh Syaifullah Tamliha, politikus dari Partai Persatuan Pembangunan pada Medcom ID, beliau mengkhawatirkan virus corona akan berdampak bagi perekonomian Indonesia
Salah satunya bantuan dari luar negeri. Beliau juga menambahkan bahwa pilkada yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu penyebaran virus corona ini, dan berharap agar pemerintah pusat untuk dapat menimbang kembali untuk diadakannya pilkada ini. Saya berharap Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada yang bisa saja kita anggap sebagai biang kerok peningkatan signifikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ucap Saifullah Tamliha melalui medcom.id. Nah, bagaimana nih guys tanggapan kalian mengenai negara kita yang diblokade oleh 59 negara lain? Berikan ya tanggapannya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. I'll see you guys.